Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar cara mengkoneksikan PHP ke dalam database MySQL dengan menggunakan teknik PHP data objek. Apa itu PDO? PDO itu singkatan dari PHP data objek. Adalah interface universal yang disediakan PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Kenapa universal? Karena untuk mengubah Karena kalau kita membuat sebuah website, misalkan website tersebut itu dibangun menggunakan database MySQL, suatu saat ingin migrasi dari MySQL ke Postgre, maka kita tidak perlu mengedit skripnya. Lain halnya kalau misalkan Anda menggunakan koneksi MySQLi. Kalau menggunakan koneksi MySQLi, maka seluruh skrip yang berhubungan MySQLi akan Anda ubah disesuaikan dengan database-nya. Tetapi kalau menggunakan teknik PDO, karena dia itu sifatnya universal, maka sama sekali tidak terkait dengan skrip yang harus diubah. Jadi PHP data objeknya, kemudian ini adalah DB driver-nya, kemudian ini adalah database-nya. Jadi ada layer yang terpisah. Jadi PDO bekerja dengan metode yang disebut Data Access Abstraction Layer. Artinya, apapun jenis database server yang digunakan, entah itu Postgre, MySQL, Firebird, kode PHP yang ditulis akan tetap sama. PDO menyediakan abstraction layer untuk berkomunikasi dengan database di server. Nah, ini jenis database yang didukung oleh PDO. Ada Fabric, ada MySQL Server, ada Firebird, ada IBM, ada Informix, MySQL, MySQL Server, Oracle, ODBC, NDB2, PostgreSQL, SQLite, dan seterusnya bisa Anda lihat di PHPNet Manual and PDO Driver PHP. Nah, untuk mengetahui apakah lokal server Anda ini sudah mendukung PDO atau belum, itu Anda bisa mengetikkan kode perintah ini ya, PDO get available driver. Jadi drivernya itu sudah di load atau belum di dalam local server. MySQL, SQLite. Nah, untuk mengaktifkan supaya ke load itu ada di konfigurasi PHP ini. Jadi kalau menggunakan exam langsung diklik ini config, kemudian ke PHP ini kita lihat. Kemudian untuk pencariannya kita tidak manual tapi menggunakan Ctrl F, jadi tekan tombol Ctrl F, kemudian kita ketik PDO. Biarkan mesin pencari yang menjalankan. Nah, ini PDO Firebird, PDO MySQL Extension. Nah, ini MySQL Extension ini udah aktif. Jadi, kalau misalkan belum aktif, dia di depan ada tanda titik koma. Misalkan seperti ini, kalau belum aktif. Jadi, kalau ingin mengaktifkan, ini titik komanya dihilangkan. Kemudian, jangan lupa untuk disimpan. Nah, ini tidak saya save karena defaultnya udah aktif. Jadi, PDO-nya ini MySQL udah aktif, SQLite juga udah aktif. Kemudian nanti di restart Apache-nya ya, di stop, terus kemudian di start ulang supaya perubahan konfigurasinya itu ngefek pada lokal server. Nah, ini kalau muncul seperti ini berarti library-nya sudah aktif. Kemudian rumus untuk membuat koneksi PHP MySQL dengan PDO constructor yaitu dengan menggunakan membuat sebuah objek baru. Ini variabel dbh itu bertipe objek baru, yaitu menggunakan teknik instantiasi. Kalau di dalam teknik pemrograman berorientasi objek gunakan keyword new. Kemudian kelas PDO yang pertama adalah ini drivernya adalah kita menggunakan MySQL yang tadi kita load. Nah, ini driver ini ya MySQL. Kalau misalkan Anda mau SQLite, ini ya diganti SQLite. Ini MySQL, ini adalah drivernya. Kemudian ini host adalah nama hostname-nya. Biasanya adalah localhost. Kemudian ini dbname adalah nama database-nya. Kemudian ini user dan password. Jadi
kalau menggunakan PDO, kalau mau mengubah atau migrasi dari MySQL ke Postgres atau SQLite yang dirubah pada bagian sininya saja. Jadi tidak merubah script. Cukup mudah dan tidak ribet. Nah, ini contoh. Misalkan Anda ingin koneksi ke SQL Server, maka yang dirubah adalah di sini, Microsoft SQL Server. Jadi drivernya dirubah. Suatu saat Anda pengen migrasi ke Sybase, maka drivernya yang diubah Sybase, tapi lainnya tidak ada perubahan. Kemudian ke SQLite, maka di sini SQLite, yang lainnya tidak ada perubahan. Ini yang disebut sebagai universal, interface universal. Jadi DB drivernya ada layer abstraction layer tersendiri. Nah, kemudian cara menampilkan pesan kesalahan error pada PDO ada 3 metode. Yang kemudian yang pertama adalah error mode silent. Error mode silent itu adalah pilihan default. Jadi kalau tidak diubah konfigurasinya adalah defaultnya adalah error mode silent. Kemudian error mode warning. Error mode warning digunakan untuk menampilkan error berupa warning dari PHP. Kemudian yang sering digunakan adalah error mode exception. Jadi digunakan untuk menampilkan error dengan eksepsi. Jadi eksepsi itu untuk menangkap kesalahan error pada sebuah aplikasi. Dalam proses development, menangkap kesalahan error itu sangat penting. Jadi untuk mengetahui atau melacak, membetulkan bagian mana yang error. Tanpa ada itu, maka akan kesulitan melacak atau mencari bagian yang error. Nah, ini contoh koneksi dengan PDO. Nah, ini kita ke localhost, kemudian database-nya menggunakan database Nodewin, kemudian ini adalah username-nya adalah root, password-nya kosong karena tidak menggunakan password. Kemudian di sini set atribut error modenya menggunakan error exception. Maka di sini ada try chart. Try ini adalah eksepsi. Jika betul maka yang dijalankan blok bagian sini, tapi kalau terjadi kesalahan maka yang dijalankan adalah kurung kurawal kurung kurakhir pada bagian chart. Jadi PDO exception-nya ini menampilkan kesalahan error di print di sini. Get message. Nah, kita coba. Kalau hasilnya blank maka dia koneksi berhasil. Tapi kalau misalkan hasilnya salah, contohnya seperti ini, database-nya akan saya buat salah. Nah, koneksi atau query bermasalah. Jadi tidak kenal, nah ini tidak kenal database Nodewinda. Ini berasal dari get message. Kemudian kita belajar cara menampilkan data MySQL dengan PDO. Dalam menampilkan data MySQL dengan PDO itu ada 2 cara. Yang pertama adalah fetch source, artinya adalah menampilkan hasil query menggunakan nama kolom sebagai index array. Kemudian fetch num mengambilkan nilai berupa array yang bisa ditampilkan dengan indeks angka. Kemudian yang ketiga adalah fetch object, menampilkan dengan pengaksesan objek, fetch obj. Menampilkan dengan pengaksesan objek. Kita langsung ke contoh. Nah, kalau yang fetch source ini adalah sama seperti yang fetch source ini menggunakan nama kolom yang ada di dalam database. Perhatikan bahwa nama kolom ini adalah case sensitive, jadi huruf besar dan huruf kecilnya harus sama persis dengan yang ada di dalam tabel. Coba kita buat salah, misalkan ini C-nya itu tidak dibikin sama, jadi ini menggunakan C kecil, apa yang terjadi? Nah, ini undefined index company name, jadi index company name tidak terdefinisi pada line ke-7.
Pada line ke-7 ini tidak terdefinisi karena yang ada di dalam database C-nya besar, yang di sini Anda tulis kecil. Maka ini adalah case sensitive. Nah, munculnya kesalahan error ini karena adanya try catch. Jadi di sini ada penangkapan kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah cara menampilkan data kemudian yang berikutnya adalah yang menggunakan fat OBJ atau menggunakan objek. Jadi kolomnya dibuat sebagai sebuah objek. Jadi menggunakan tanda strip, kurung siku tutup, atau seperti tanda anak panah. Jadi row shipper ID, row company name, row phone. Jadi mengikuti yang ada di dalam kolom tabel ini. Yang selanjutnya adalah phase 6. Kalau yang phase 6 adalah mengikuti indeks. Jadi indeks ke-0, ke-1, ke-2. Jadi kolom pertama dianggap sebagai indeks ke-0, kolom ke-1 dianggap sebagai indeks ke-1, kolom ke-2 kolom ketiga dianggap sebagai indeks ke-2. Kemudian kita akan mencoba menginputkan data dengan MySQL, menginputkan data MySQL dengan PDO query. Caranya adalah insert into shipper, company name, kemudian phone. Ini adalah kolom yang akan kita inputkan, value. Nah, ini adalah value yang akan kita masukkan ke dalam tabel shipper. Jadi, shipper ID-nya tidak kita sertakan, dikarenakan shipper ID di sini bertipe integer, kemudian dia auto increment, artinya dia menambah secara otomatis di dalam tabel. Maka tidak perlu kita menginputkan secara manual, cukup company name dan phone saja. Nah, data berhasil ditambah, jadi Dakota masuk. Nah, Dakota masuk. Kemudian cara menginputkan dengan menggunakan prepared statement dengan PDO PHP. Nah, cara menginputkan dengan prepared statement, jadi perbedaannya dengan yang tadi adalah di sini menggunakan penanda parameter, jadi tidak diinputkan langsung seperti ini. Kalau ini diinputkan langsung di dalam kode query-nya, sedangkan di sini menggunakan penanda parameter. Kemudian di sini dibuat sebuah variabel yang akan diinputkan. Kemudian bin param itu dipakai untuk menggantikan parameter. Jadi ini menggantikan parameter ke-1, ini menggantikan parameter kedua sesuai dengan urutannya ini. 1, 2. Kemudian dieksekusi. Maka nanti result count ini adalah mengetahui perubahan penambahan datanya berapa. Jadi nanti munculnya ini adalah angka, berupa angka dari hasil penambahan. Selain itu juga bisa menggunakan parameter, jadi berdasarkan parameter nama. Kalau tadi menggunakan tanda tanya, kalau ini menggunakan name parameter. Nah, contohnya kayak gini, menggunakan tanda titik 2, kemudian ini ditulis parameternya. Ini parameternya. Kalau ini kita menentukan nama sendiri ya. Jadi yang penting antara di sini dengan yang ada di bin param itu harus sama. Misalkan di sini A, maka di sini juga harus A. Misalkan ini B, maka di situ juga harus B. Nah, maka harus B. Data berhasil ditambah. Nah, sudah muncul.